Maka tiba-tiba angin pun bertiup dan lantas kemudian bergeserlah batu. Tapi ternyata belum cukup untuk membuat mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya, dan pesan ini disampaikan di depan para sahabat yang ada pada saat itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ayuhan nas, absus salam. Hai manusia, kata Rasulullah SAW, absus salam, sebarkanlah salam. Artinya Rasul berpesan kepada manusia, sesungguhnya kita diperintahkan untuk menyebarkan salam. Pemahaman tentang menyebarkan salam ini atau absus salam ini ada dua. Pertama, memang kita menyebarkan salam bil lisan dengan ucapan-ucapan. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Suatu ketika ada seorang sahabat datang. Dia datang bersama pada Rasulullah SAW. Dia ucapkan Assalamualaikum. Lalu sahabat tadi duduk dan kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Falahu asyrun. Orang yang mengatakan seperti ini 10 kebaikannya. Lalu datang sahabat yang kedua. Dia katakan Assalamualaikum warahmatullah. Faradda dijawab oleh Rasul dan para sahabat. Summa jalasa, kemudian dia duduk. Kata Rasul, falahu asyrun. Orang mengatakan seperti ini 20 kebaikannya. Lalu datang sahabat yang ketiga. Dia katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda dijawab oleh Rasul. Summa jalasa, kemudian dia duduk. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Falahu talasun, maka untuk orang ini 30 kebaikannya. Artinya sesungguhnya kaifiat atau adab-adab mengucapkan salam inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga yang ditakkidkan, yang ditaukidkan, yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, bahwa sesungguhnya kita ketika mengucapkan salam itu etikanya. Boleh kita mengucapkan Assalamualaikum, boleh Assalamualaikum warahmatullah, dan boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ucapan salam kita. Ketika kita memberikan salam, mengucapkan salam kepada orang lain, berarti kita telah mendoakan orang. Dan orang yang mulia kata Rasul adalah orang-orang yang sanggup mendoakan orang lain. Kalau bisa orang itu tidak tahu bahwa orang itu mendoakan kita, itulah yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari sama-sama kita membudayakan salam dalam kehidupan kita. Termasuk kita dalam berbicara, melewati handphone, tentu kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah hebatnya ketika kita mulai perkataan kita dengan ucapan doa, artinya ucapan keselamatan. Bukankah dalam ibadah sholat, setelah kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ditutup dengan salam, salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya apa? Bahwa kita diperintahkan oleh Rasul untuk memberikan kedamaian. Kita diperintahkan oleh Rasul untuk memberikan kenyamanan, kesejahteraan bagi diri kita dan bagi lingkungan kita. Itulah makna salam yang kedua. Kemudian hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dipesankan Rasul kepada para sahabatnya, at'imut ta'am. Berilah makan kepada orang. Kenapa Rasul katakan at'imut ta'am, berilah makan kepada orang? Karena Rasul tahu sesungguhnya karakter manusia apabila telah diberikan rezeki oleh Allah, dia lupa terhadap dirinya. Apabila diberikan rezeki oleh Allah, dia merasa bangga itulah miliknya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam surah Al-Mutaffifin, karakter manusia terhadap rezeki yang Allah berikan, kalau ingin rezeki ingin yang banyak. Tapi ketika memberi, hanya dia berpikir-pikir ketika memberinya. Makanya harus katakan at'imut ta'am, rajinlah untuk memberi makan kepada orang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mampu untuk memberi makan kepada orang, dan ketika itu pula dinikmati oleh orang, nah itulah menjadi amal jariah bagi kita. Dan bagi orang-orang yang memiliki harta, memiliki kesanggupan, tetapi dia tidak mau untuk memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, orang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bukankah dalam Al-Qur'an dikatakan ketika terjadi dialog
percakapan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Apa yang dikatakan? Masalah kamu syakar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka syakar? Yang pertama, lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang sholat. Yang kedua, kami tidak termasuk orang yang memberi makan kepada orang miskin. Artinya apa? Ketika kita tidak mau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, kita tergolong dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka syakar. Berlindung kita pada Allah agar kita tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka syakar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? Wahai sahabatku, wasilul arham, sambungkanlah olehmu silaturahim. Menyambungkan silaturahim berarti kita menjalin hubungan baik kita dengan sesama kita. Ketika hubungan baik kita kepada Allah telah kita jalin, kemudian juga diperintahkan dalam agama untuk menjalin hubungan sesama manusia. Inilah berkasih sayang. Rasul itu orang yang sangat rahim, sangat berkasih sayang. Suatu ketika Rasulullah SAW mencium cucunya Hasan dan Yusuf, lalu terlihatlah oleh orang-orang Arab pada saat itu. Lalu apa yang dikatakan oleh orang Arab tadi ketika Rasul mencium cucunya? Ya Muhammad, saya adalah orang yang memiliki 10 orang anak, tapi tidak pernah saya mencium anak saya. Artinya apa? Ini yang begitu keras hati orang Arab. Nah, ini menunjukkan simbolisasi bagi kita. Sesungguhnya kita diperintahkan untuk berkasih sayang terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan seluruh masyarakat kita. Kalau kasih sayang itu sudah kita berikan kepada seluruhnya, insya Allah kebaikan-kebaikan akan kita terima dari orang dan apalagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, yang berikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Wasallu wan nasu niyam. Salatlah kamu dan manusia pada saat itu sedang enak tidur. Inilah konsep salat tahajud. Inilah konsep salat tahajud. Bukankah sebelum adanya kewajiban salat fardu, salat yang dilakukan oleh para rasul dan para sahabat adalah salat tahajud, salat malam. Dan banyak ayat hadis yang ketika manusia melakukan salat tahajud itu banyak barokah-barokah, banyak manfaat-manfaat, banyak kelebihan-kelebihan yang akan didapatkan oleh manusia. Dan bagi Rasul, ini salat tahajud bukan kewajiban bagi dia. Karena suatu hadis mengatakan, dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Hakim yang disampaikan oleh Rasulullah, salatun, ada 3 perbuatan hunna faraid. Bagi dia 3 perbuatan yang sunnah, tapi bagi Rasul wajib. Apa dia? Salat tahajud, kemudian berkurban, yang berikutnya salat duha. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, oleh karena itu mari kita ajak diri kita semuanya untuk melakukan salat tahajud. Dan ujung hadis Rasul sampaikan, tadkhulul jannah bisalam. Kalau kita sanggup menyebarkan salam, mampu kita memberikan makan kepada orang, kemudian kita sambungkan silaturahim dan kita melaksanakan salat malam, tadkhulul jannah bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Insya Allah itu yang kita lakukan, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.